Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wattaqullaha ya muslimun فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan meningkatkan iman dan ketakwaan, menambah catatan amal kebaikan. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para ahlul bait, para sahabat, tabi'in dan siapapun yang mengikuti sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, adab dan keutamaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih berkaitan dengan bab mazukira min ma'rifati Syafi'i al-lughat, bab tentang penguasaan Imam Asy-Syafi'i tentang bahasa Arab. Terakhir sampai beda pada alinea ke-43. Qala rawi akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Wardak An-Nisaburi. Qala, dia berkata, Haddatsana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala, dia berkata, Sa'altu Aba Zur'ah, saya mentanyakan kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, masyhur dengan kunyahnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia dengan iparnya Abu Hatim Ar-Razi sama-sama imam besar di bidang hadis, khususnya ilmu jarh wa ta'dil dan ilalul hadis. Selalu disebut dengan Ar-Razian, dua orang Ar-Razi. Dan keduanya adalah Basmondo. Abu Hatim menikah dengan saudari perempuan Abu Zur'ah, lahirlah anaknya ini. Jadi Ibnu Abi Hatim ini digembleng oleh dua orang ulama besar yang merupakan keluarga dekatnya, satu ayahnya, satu pamannya atau mamanya. Qala sa'altu Aba Zur'ah, saya bertanya kepada Abu Zur'ah an tafsiri hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu naha ayustanja bi rauthin wa rimmah. Saya bertanya tentang tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melarang seseorang beristinja, yaitu membersihkan
yang keluar dari salah satu dari dua jalan, baik BAB maupun BAK, dengan beristinja menggunakan rauth. Rauth itu adalah ba'r. Al-ba'ru itu adalah kotoran hewan. Kotoran hewan, tai, onta atau sejenisnya. Dilarang menggunakan rauth, yaitu kotoran hewan. Warimma dan rimmah. Nah, tafsir ar-rimmah, faqultu mar-rimmah. Saya tanyakan ke pamanku, apa itu ar-rimmah? Qala al-'azmul bali, yaitu tulang yang sudah usang atau sudah lapuk. Artinya tulang yang sudah lama. Fanaza'a bihadzil ayah. Dia mengeluarkan makna itu dari ayat ini. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man yuhyil idhama wa hiya ramim, dalam surat Yasin, di mana orang itu mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Jadi ramim adalah tulang belulang yang sudah lama, yang sudah hancur. Nah, siapakah yang akan menghidupkan lagi? Nah, al-idham wahiyya ramim. Ramim mustaq dari rimmah tadi. Satu akar kata dengan rimmah. Seperti yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i pada kesempatan yang lalu, bahwa rimmah adalah al-idham, adalah tulang. Nah, ini dikuatkan oleh tafsir Abu Zur'ah Ar-Razi tentang makna daripada ar-rimmah ini, tentang makna ar-rimmah. Adapun illat kenapa kita dilarang menggunakan rimmah atau tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara kita di kalangan jin dan manusia. Jin saja, di kalangan jin. Dia ada kawan, kadang kalau makan ayam tak apa tulang ayam duduk lah. Lunak sodo kan, kini tak boleh ada ayam tulang lunak. Kalau dulu tak. Jadi apa jin tak berarti ngetuk tu kawan modanya ya. Ya. Iso jin yang orang. Tidak cenderung ke lobby yang tawar dia ni kan. Tulang pun habis. Gigi masih masya Allah masih muda. Nah, jadi ar-rimmah ini bukti bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan ar-rimmah dengan al-'azm sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, seperti yang ditafsirkan pula oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat setelahnya, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, sama Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, rawi hadzal kitab. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, atau dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman. Seperti yang kita ketahui atau di mukaddimah dulu, Ibnu Abi Hatim kadang-kadang meriwayatkan dari Ar-Rabi' langsung, kadang-kadang melalui perantara. Ini langsung. Hadatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri Al-Mu'azzim, adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang paling banyak berkhidmat kepada gurunya di Mesir. Qala sami'tu Asy-Syafi'i, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, berkata, fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tentang makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tentang tumbuhan yang di Makkah. Di Makkah, tentang hadis Nabi tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kota Makkah. Karena Makkah itu adalah tanah haram. Jadi tak boleh berburu di situ, tak boleh memotong tanamannya dengan sembarangan, kecuali tanaman yang ditanam oleh Bani Adam. Kalau tumbuhan yang tumbuh sendiri tak boleh dipotong. Nah, kalau kita nanam sendiri, nanam sayur, apa tidak potongnya? Jadi tanaman yang tumbuh sendiri tak boleh dipotong. La yukhtala khalaha. Tidak boleh dicabut rerumputannya. Tak boleh dicabut rumputannya. Faqala al-ikhtila yukhtala, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ikhtila adalah al-ihtishash qat'an wa natfan. Al-ikhtila kan ada dalam kalimat tadi, la yukhtala khalaha. Khalaha adalah rerumputannya. Yukhtala, apa makna yukhtala? Karena kalimat khala dari kalimat al-khalwa. Al-khalwa aslinya apa artinya? Menyendiri. Tapi kalimat yukhtala apa maknanya? Nah, itu yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-ikhtishash. Maknanya al-ihtishash yaitu qat'an wa natfan, yaitu orang mencambri rumput. Al-ihtishash, mengambil rumputan dengan cara qat'an, dengan cara menyabit, wa natfan, atau dengan cara mencabut. Qat'an yaitu dengan cara memutuskan. Kalau memutuskan pakai apa? Pakai sabit. Tak pakai dodo sawitnya. Pakai sabit, atau dengan cara natfan, itu dengan cara mencabut. Natf dari kalimat natful ibt, yaitu mencabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak disebut dengan al-natfu. Kalau kumis, al-qassu, dipotong. Miqas, gunting, alat memotong. Kalau banyak istilahnya Pak. Kalau memotong bulu kemaluan, apa namanya? Al-istihdad, yaitu al-istihdad. Kalau memotong rambut, al-halq, ya. Al-halq. Kalau itu mencukur. Kalau memotong sebagian, memendekkan, at-taqsir. Jadi bahasa Arab banyak cerita Bang. Jadi bahasa Arab itu banyak. Jadi kalau mencabut rumput namanya al-ikhtila. Dan ikhtila itu bagi orang yang tidak biasa menggunakan kalimat itu, ditafsirkan dengan al-ihtishash minal hashash. Al-hashash apa itu? Dari hashash adalah rerumputan. Kan ada hadis seorang wanita disiksa atau masuk neraka karena menahan seekor kucing. Dia menahan atau mengurung seekor kucing. La hiya at'amadhu, dia tidak kasih makan, wala tarakathu ta'kulu min hashashil ardi, dan tidak pula dia biarkan dia makan dari rerumputan yang tumbuh. Jadi hashash adalah rerumputan. Al-ihtishash mencari rumput. Kalimat ihtishash kadang dipakai kalimat al-ikhtila. Al-ikhtila bisa dengan cara dicabut atau dengan cara memotong. Dulu lepas nanti umpuknya, lepas nanti umpuk tu kabau. Bagaimana caranya dulu?
Kalau rumput bontor bisa dicabut. Kalau rumput PKI tak tentu jenis dia. Ada rumput PKI, ada rumput gajah. Apa nak tahu ya? Kasihan lah. Itu mana tahu. Tak pernah cari rumput dia. Ada rumput PKI, ada rumput gajah, ada rumput apa dah? Rumput bontor, ada rumput kajuit. Siap ni rumput tu bang. Tak, rumput siap ni tak masuk rumput tu bang. Jadi ada yang bisa dicabut dan ada yang bisa disabit. Itu namanya dalam bahasa Arab al-ihtishash. Nah, mencabut namanya an-natfu. Sedangkan memotong al-qat'u. Jadi al-ikhtila kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah maknanya adalah al-ihtishash. Yaitu mengambil rumput yang tumbuh di tanah dengan cara apa? Qat'an wa natfan. Dengan cara memotong dan mencabut. Berarti di Mekah boleh tak? Kan dilarang tadi, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutharu sayduha, tak boleh diganggu binatang buruannya. Kau nampak kelinci di tanah haramnya, kau jauh tak? Jaga jauh. Atau jangan siang juga di tanah haram bang. Makan. Tak kalau bang siang perpati tak temu ada sabang tak asyuban. Jadi kaum muslimin muslimat, pokoknya tak boleh diganggu keamanan sampai hewan pun, tumbuhan pun aman di tanah haram. Nah, makanya Abbas, paman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, dia minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam illal izkhir, kecuali rumputan izkhir namanya, karena itu digunakan untuk apa? Untuk menguburkan jenazah di kuburan. Jadi dipakai kadang untuk kuburan atau untuk bikin atau dong-sudong gaya. Maka Nabi SAW kecualikan illal izkhir. Nah, sedangkan selainnya kalau hanya untuk lain tak. Tuh cara nak makan kabau, nak makan tak ada kabau situ ya. Ada kabaunya? Nah, kalau mereka yang makan tak kena hukum je bang. Tak, kabau kalau makan rumput tu kena hukum? Kan tak ada. Biarkan mereka. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, yang dilarang adalah memotong dan mencabutnya. Karena itu adalah hukum khusus di tanah haram. Nah, ini ada tanah haram sodor mana? Kalau nak ni apa? Ikatan imtan soal itu lah boleh lah. Atau pakai jirana itu lah boleh. Atau ke batas tanah haram. Kalau makanya orang-orang dulu cari makanan untuk hewan ternaknya, kalau mau di sabit atau dicabut, mereka cari di luar tanah haram. Sedangkan di tanah haram tidak dibolehkan. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abu Hasan qala, akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi qala, akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala, dia berkata, qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin Al-Misri, su'ila Syafi'iyu 'anil limas. Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang al-limas. Apa makna limas? Segi lima. Al-limas masdar atau isim masdar daripada mulamasah. Lalu mulamasah, yaitu dalam firman Allah, aula mastumun nisa, au jaa ahadukum minal ghaibati aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban.
yaitu bila seseorang selesai buang hajat minal ghaid, buang hajat besar, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, tapi kalian tidak mendapatkan air. Untuk apa layu? Hah? Tapi menyentuh perempuan tadi bang, batal je wuduk, sah kan ya, batal wuduk. Nah, lam tajidu ma'an, tapi tidak ada air untuk berwuduk atau mandi. Wuduk atau mandi? Terjadi khilaf ya. Nah, tidak ada air untuk berwuduk atau untuk mandi. Fatayammamu sa'idan thayyibah, maka boleh bertayamum dengan tanah yang bersih, tanah yang baik. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat aw lamassumun nisa, apa maknanya? Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memaknai kalimat itu dengan makna al-lamsu bil yad, yaitu menyentuh dengan tangan. Menyentuh dengan tangan. Apa maknanya? Bila seseorang laki-laki menyentuh wanita dengan tangannya, menyentuh seorang wanita dengan tangannya yang tidak halal dia sentuh. Apa maksud tidak halal? Bukan mahram. Artinya yang halal dia nikahi, yang halal dia nikahi, lalu disentuhnya, baik setelah nikah apalagi sebelum. Iya enggak? Kalau setelah nikah boleh sentuhnya kan? Sebelum sebelum nikah lelaki malah lelaki lainnya. Dia batang malam basuh wan gadi jual bujang. Jadi nan gadi di depan duduk, bujang di belakang. Dia tianda. Apapun cara di jalan nampak tu basuh tagu dia. Kan ya? Kau nak wangi, jenis tapi jalan buat. Bawa mohon dah dalam rumah. Pahamnya tak? Kalau walau wangi dia tahu, buat Honda dalam rumah. Pahamnya? Itu dah kenapa kalian tak kena cila ke dalam dulu. Tapi jalan tu nampak dan badosor rendah nagur. Kena ya? Dah transform motor balik dia. Kalau boleh melamben mah. Sangkole kan istilahnya contoh dulu kan nampak uang awak agak sogan awak kan kini ndak duli contoh dia dah. Terbasuh daripada yang mendulin jadi bertanya apa cerita nanti kawan ikut siapa kok kawan lah kawin je aduh kalau macam ni kau lah kawin kau sayang je salam dah dulu dah, assalamualaikum dulu je dah apa nak wangi dah apa lagi wangi orang nak kawin ke kan ustaz ya orang nak kawin kan dah elok wangi dah kan gimana? Itu tiba assalamualaikum dulu. Jadi enggak. Kalau enggak assalamualaikum kemangi nomor. Assalamualaikum. Apa? Anda biar matalah nikah tahu kan dah biar mau tanya dia mau dalunya. Kalau tak cara duduk macam orang lah nikah. Kalau ada abangnya duduk jangan ngadi. Inya depan abang belakang. Dia tiandar tak lah bang. Kalau lu nikah tak lah, mak tak lah Zat. Ada aja nak tak lah dah. Kalau apa ni lah ada ayah. Ustaz dah apa jurenya kan? Tak tak lah dah. Kau sewakit tuan-tuan nyuruh dah tak lah dah. Ini tuan-tuan haramnya. Salun tuan-tuan haram dulu dah tak lah buat kan? Jadi kan ini dapat le, memonceng tino belakangnya kayak gitu dulu. Ya lalu lah. Alhamdulillah.
Tapi puan itu buatnya terpaksa. Tapak. Tentu dah bang kasusnya. Lalu kan mau cucunya dan telah ambil ujiannya di mana ITI-nya. Nyusan awak lah. Tu nak kani buah. Ini lah telah ambil ujian Ebtana suatu turu dan lalu ada apa dah terpaksa nambah tapi memang tak nyaman lah. Tak lewat. Saya turun bang Alun kini lah nak lagi dia Ustaz. Masih SMA je nambah. Tak lah. Hamar kalah. Jadi dia terpaksa dalam keadaan terpaksa babuh. Ni kalau ikut patut Ustaz Gufron boleh dehnya. Kan ya Ustaz? Pakai Grab. Tu Montino belakang boleh Ustaz ni kan? Dan tak boleh ada. Sebagian kawan sabu ada hijabnya pakai tas belakang ni kan. Enggak ada. Ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, balik. Dah nikah kalian, alun amu kalian nikah. Kalau mau dia nikah dah, mau kuat kini kan. Alhamdulillah kawanan banyak kat UA kan. So, kalau tidak ada mahar, jalanan tolong. Tapi jelas bila boleh seperangkat lah salat leh. Lebih perangkat salat deh. Jadi kalau sasi banyak kan. Tidak je menggai lu mulu. Akhirnya terpaksa tegaskan leh. Weh turunnya dah. Basuh turun dah. Tidak je ngerti bodoh. Tidak masuk bersalah. Tidak masuk bersalah sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Ini tidak wajib babnya. Jadi saking begitu jahilnya kaum muslimin anak-anak kita hari ini. Itu dia ada nyanyi je dan kalau lah tuan tino dia jantan dia copek nikah je dan. Kalau tuan dia tino dia jantan copek nikah. Itu di kentarang ken kalam tak cuna apa. Kentarang bang, ken kalam entahlah. Ada dapat dia tu inyo dak dapat rusak dia. Dah dapat dia mantu inyo rumah apa je. Kalau dapat tu inyo di rumah. Encik biti, encik kan. Deh. Lah berasa sejana je pergi ya, lah selesai je pun kuliah, alun je tu dapat encik biti dia. Kan ya? Tu nanti tua dulu. Itulah fungsi orang tua yang mampu tentunya untuk senantiasa mendampingi anaknya. Tak masalah sawir orang babali menantu cak lah, tak masalah lah. Ya, aku kadang itu tutunya. Biti baik kalau nikah anak gadis ni itu dah belanja lah menantu ni nya kecil babali menantu cak lah bali bayak lah. Apa salah? Ada masalah? Membantu menantu masalah? Makanya sampai kan orang kalau nak nikah sama SMA dan semuanya nak amur alhamdulillah dia nak amur. Kalau amur ya amur dia. Kalau nak kuliah dan kuliah, biniang nak kuliah dan kuliah, mintuang nak kuliah dan kuliah mah. Nya anak orang susah kita bantu, apalagi anak kita. Orang nak buat bantu orang dosa tu dia salah. Dah sejak-jajak dia orang menikah masih kuliahnya nya. Ya doge sebagian ada orangnya macam itu. Tepuh punya alun dapat pencahayaan ayah dan mak je lah menikah boleh je kan. Ya kalau lah nikah dah boleh dapat pencahayaan anak lah. Itu tidak biar Allah Ta'ala oleh nikah nak awak tak bebe awak adalah ni itu san rumusnya. Enggak. Nah, sebelum menikah, setelah menikah, maka orang tua harus selalu mendampingi anaknya. Sebagai anak harus mempedulikan orang tuanya. Itulah bini awak nak ulian duli nama lah. Lah bini awak nak duli nama lah. Itu dia salah tu. Alun ni mau percaya ruang lainnya. Kan ya? Kan itu alasan dia enggak. Justru kalau alun ni mau jalan kira dapat percayaan dan haya. Menantu enggak percayaan doh. Oi. Menantu enggak percayaan. Percayaan kadang doh. Saya dapat dah. Itu sama enggak percayaan itu tuntut salah rumus. Jadi kaum muslimin. Jadi mohon maaf tak sabun ikut dan buat macam ikut tentu kalian ya. Kalian ni tak jalan kalian buat kan. Kalau ditambah kalian buat nak mengirin. Sah? Kan ada kewajiban dah, tapi kalau jalan wajib dan tegur.
Kalau tidak ada berdosa. Alhamdulillah pulang ya. Jadi memang payah. Amar ma'ruf nahi munkar boleh memang zaman kini. Allah musta'an. Amat kadang sangat juga ya. Baik, jadi kembali kepada menyentuh wanita dengan tangan. Itu tafsiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ta'ala. Beliau mengatakan itu bukan tidak ada alasan. Alasannya juga dari pemakaian kalimat itu dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan huwa lamsu bil yad. Itu adalah menyentuh dengan tangan. Ala tara ada Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasah. Bukankah kalian melihat Nabi melarang jual beli dengan cara mulamasah? Apa makna mulamasah? Bai'ul mulamasah. Nak jawab dia? Yaitu bai'ul mulamasah, seseorang membeli dengan cara menyentuh. Tak boleh dipilih orang, asal tersentuh beli. Boleh pun tak? Tak pernah tengok bang. Misalnya nak beli anggur atau nak beli durian kan, jangan pegangnya. Kalau pegang, beli. Ada itu. Jadi kajang lah pembeli kan. Acalah orang beli cik je nya. Tapi jangan pegangnya. Kalau pegang tak jadi apa? Tak jadi beli. Karena kajang cik. Adalah tak boleh tengok, tak boleh pegang kan. Dulu ada di masa jahiliyah. Orang asal pegang. Nah, digunakan bukan al-lamsu tapi kalimat al-mulamasa. Padahal bukan saling sentuh tapi menyentuh aja al-lams. Maka Imam Syafi'i menafsirkan al-mulamasun nisa dengan menyentuh dengan tangan punya dasar bahasa yang kuat. Nah, walaupun pendapat beliau wallahu alam dalam masalah ini menurut ulama lain yang menurut Dasman ya. Menurut ulama lain marjuh. Bukan dari sisi bahasa tapi bukan dari sisi bahasa tapi dari sisi dalil hujjah, bahwa hujjah yang mengatakan aula mastumun nisa maknanya bukan hanya sekedar menyentuh dengan tangan, dengan makna al-jumhur mengatakan bahwa sekedar menyentuh saja bukan tidak boleh, tidak membatalkan wudu. Tadi kita tidak membatalkan wudu. Masa nyentuh bini tak boleh bang? Dah ada bang. Menyentuh bini tak boleh. Lain. Kita bayang kisah tadi je baru ya. Dan yang sabut tadi, inya mogang tadi duduk belakang inya itu tak kawan dah. Tapi tak kawan uang lah kawin. Kalau lah misalnya itu lah kawin tu kan sabut dia. Lupa menggaji juga. Inya dia tiada berdua. Nanti no di depan dan belakang. Jelas banyaklah tren kini pan. Ya, anak muda nanti no di depan dan belakang bujang. Awak belok sangko kadang kecil bini kan. Kok maju bini bohong dah. Asan doa ada hubungan popo kene. Atau kok pandeknya gay bini mambo. Kau asan tak nahu sekene hubungan lah. Tapi itulah kadang-kadang hilang biasa tadi. Nampak dia di tontonan misalnya seperti itu dibuat pula. Ngaji tidak. Allah musta'an. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sahabat nan ceneko ga nan mulia ceneko ga bukan kawan tapi uanglah kawin. Nah, apakah membatalkan sekedar menyentuh saja? Menurut Imam Syafi'i membatalkan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jelas? Apa makna mahram? Tak boleh
nikahi. Jadi baik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Setelah menikah apa nama? Bini. Tak suami nama bini nama apa aja. Setelah menikah namanya bini. Amainya mintua. Adiknya ipar kan dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala, nah, tidak boleh disentuh. Asal menyentuh maka dia batal wudu. Berdasarkan kalimat tadi bahwa aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya dimaknai secara bahasa dengan mana al-lamsu bil yad, menyentuh dengan tangan. Makna lain apa? Makna lainnya apa? La masa yulamisu, itu kalimat musyarakah. Kalau musyarakah apa maknanya? Apa makna syarikah? Bekerja sama. Kalau lo kerja sama jawab dua, banyak di bawah umur sudah 4. Gua sudah azan. Pikir dulu, banyak masih usia dini 4mu. Nah, azan, waktu kita azan dulu nah. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي الصلاة لا حول ولا قوة حي الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله لا إله
asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salatu Masyaallah kiram birahmati Allah. Jadi makna kedua adalah al-mulamasah, yaitu musyarakah, artinya saling menyentuh. Kalau saling menyentuh maknanya adalah ayahnya bu-ibu ya, saling menyentuh berarti ada syahwat, ada hasrat, ada keinginan antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan itu. Oleh sebab itu, kalau diartikan lamasa dengan makna yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka seorang menyentuh perempuan dengan tangannya tidak batal wudunya. Apa dia mau anggap sodoh? Salah, batal wudunya. Terbalik lah kan, tu contoh apa? Buah zani sabuh. Kan mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih menyentuh wanita membatalkan wudu. Dah, sebab beliau mengartikan kalimat lamastumun nisa dengan makna lamastumun nisa, hanya sekedar menyentuh, sekedar menyentuh. Dah menyentuh lah, tersinggung, memegang. Makanya dulu ada di ulatan Ustaz du contoh tak mazhab Syafi'i mazhab dah. Jadi berceramah lah kamu sajik du, bini ni anda jinya. Kalau bini ni anda jawab apa pegang dah, antum gantung ke pinggang laki. Fahamnya? Setelah itu pas azan maghrib, masalah apa namanya, qamat maghrib, maju lo ustaz jadi imamnya, tak bodoh dia dah, tak sekena kecewa jemaah dah. Apa dia itu? Oi, imam cakap di Palu ada lebih ni. Kalau mazhab mereka jangan Palu lah, tersinggung tergeser macam itu ya batal wudu. Kau di Palu bini dia sudah itu dah solat dah bodoh dia dah. Jadi bisik-bisik orang melakukan dalam solat kan. Fahamnya? Nya yakin mereka ustaz kan tak bodoh dah. Itulah keyakinan mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Karena asal bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudu. Dan Imam Syafi'i seperti saya katakan tadi punya dasar bahasa yang kuat. Dari hadis juga dia ambil bukti bahwa kalimat mulamasa maknanya lamasa. Mulamasa maknanya alams, yaitu sekedar menyentuh. Seperti dilarang bai'ul mulamasa, yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang. Biasanya itu kain dulu, tak boleh galiuk-galiuk dah, tak boleh digaliuk. Tahu digaliuknya? Ya, tak boleh dibolak-balik. Pokoknya nak contoh apa, asal pilihan mana nya. Kalau tu pilihan awan yang hijau tersentuh coklat. Tiba-tiba tu buat jadi dia. Nah, kalau dua mata tak itu dulu. Sebab apa? Karena di situ ada gharar, ada sesuatu yang tidak diketahui. Ukuran tak jolek di dalam tak contoh apa, makanya dilarang itu oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalimat mulamasa dipakai oleh Nabi dengan makna al-lams, yaitu dengan makna menyentuh.
Oleh sebab itu Imam Syafi'i menafsirkan ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu tidak ada air, maka fatayammamu, boleh bertayammum. Jelas ya? Nah, adapun tapi jangan buat tafsirkan pendapat lain membantah ada ya. Imam Syafi'i lo ikut dia. Woi. Atau nak faham juga? Nak sawi iya ndak je manggu nanti tidur ndak jong geleng mana dia lah. Atau ndak joleh. Ulang le. Jadi kalimat yang membaca Quran aula mastumun nisa, dia maknanya oleh Imam Syafi'i dengan makna aula mastumun nisa. La mastumun nisa, la-nya pakai alif. Lalu diartikan dengan lamastum tanpa alif. Apa bezanya? Lamastum sekedar bersentuhan. Lamastum saling menyentuh. Makna saling menyentuh itu bahasa kinayah. Tahu bahasa kinayah? Bahasa kiasan untuk suatu hal yang besar yang menyebabkan orang wajib mandi besar. Kan ya? Jadi kalimat bahasa Arab itu bahasanya bahasa kiasan yang dipakai. Jadi kalian saling menyentuh dengan wanita. Tuh bahasa vulgar aja lah, capek pahamnya. Berhubungan intim. Lah, kau nak nyambut itu sono jago tapi itu dia. Lah ambil bono puluh lo belok. Lah. Jadi terjadi dua penafsiran terhadap ayat ini. Imam Syafi'i penafsirannya ayat ini menjadi penyebab wajib berwudu. Sedangkan jumhur mengatakan ayat ini penyebab wajib mandi. Kalau wajib mandi batal wudu doh. Otomatis. Tapi kalau batal wudu wajib mandi? Enggak. Jadi mana ringan, mana baik? Jadi tafsiran Imam Syafi'i ringan. Asal bersentuhan mesti berwudu. Sah? Tapi para jumhur mengatakan ayat ini bukan tentang wudu, tapi tentang mandi. Alasan Imam Syafi'i kan ya kita menunjukkan ahlian Imam Syafi'i dalam bahasa. Beliau membuktikannya dengan bahasa Arab juga yang digunakan oleh Nabi dalam hadis, bahwa kalimat mulamasa yang diartikan secara umum maknanya adalah al-jima'. Kata bahasa Allah tu tang dia melambik saudara. Kalimat al-mulamasa yang diartikan secara umum oleh orang Arab adalah bermakna jima', bersetubuh, berhubungan badan. Tapi ternyata digunakan oleh sebagian dengan makna bersentuhan saja. Dah, dia copek sudah. Itu ya. Gak lama dah bertanya lah Datuk sudah itu ya. Nah. Bahasa tu sabut lele jawab dia lah. Dia nak ada jibaji empat nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi walhasil kalau memakai tafsir Imam Asy-Syafi'i, ayat ini tentang membatalkan wudu. Jelas? Sedangkan menurut jumhur ayat ini tentang mewajibkan mandi. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, maksud saya ulama al-jamaahir khususnya mazhab Imam Ahmad dan Malik rahimahullah, bahwasanya tidak membatalkan wudu sekedar bersentuhan.
Tetapi kalau sudah saling menyentuh, itu akan membatalkan, bahkan sampai pada mewajibkan mandi. Wallahu alam. Dari sisi makna asli kata perkata bahasa, Imam Syafi'i cukup kuat. Tapi dari sisi makna siyak dan sibak secara ilmu balaghah, seperti kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat jumhur lebih kuat. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Sudah itu bau au lamassumun nisa. Seseorang dari kalian habis buang hajat. Buang hajat hadas besar, hadas kecil. Mak lalu pojo ya. Buang hajat, buang ayu gadang. Hadas kene atau hadas gadang? Hah? Nya gadang dong ah. Hah? Hadas kecil, hadas besar. Tapi gadang no, yo gadang no. Hadas kecil. Sah? Nah, kemudian setelah aulamastumun nisa, kemudian kalian menyentuh perempuan. Ini hadas kecil atau besar? Hendaknya walau nantul ya bang. Kalau secara balaghah, sebab tayamum kan pengganti wudu, pengganti wudu dan pengganti mandi. Baik. Allah sebutkan sebab pengganti wudu, wayu gadang tadi mah. Pengganti mandi? Yang menyebabkan mandi. Hah? Ulang lah. Kan sabun tayamum disyariatkan untuk mengganti wudu dan mengganti mandi. Taib. Di ayat itu di awal disebutkan sebab wajib apa? Mandilahnya bang, buang ayu kadang, masa wajib mandi? Wajib wudu. Ini kan ujung mereka kan, kalau kalian tidak dapat air, maka bertayamum. Tayamum guna ganti mandi cik, ganti wudu. Penyebab wudu lah sabun dah. Berarti yang tiga apa lah? Dia ambil apa tulis mat? Coba. Oi, ulang ya. Tayamum nyesano tidak masuk dalam apa dia. Nah, tayamum disyariatkan untuk mengganti wudu cia, mengganti mandi cia. Nah, kini ayat tentang tayamum tentang wudu. Tidak tayamum. Kan di ujungnya kalau kalian tidak dapat air, kalian boleh bertayamum. Berarti ayat apa? Ayat tayamum. Kalau sempat ayat tentang wudu tadi, iya tiang. Tentu yang membatalkan wudu sabun deh. Ini ayat tentang tayamum. Kayak au jaa ahadum minkum minal ghaid. Seseorang dari kalian habis buang hajat besar. Au lamassumun nisa, atau menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, kalian tak temukan air. Hah? Fatayamum, ayat apa kah? Tayamum tayamum wudu. Tayamum. Ayat tayamum berarti sebab wudu buang air besar. Gantinya tayamum. Nah, sebab mandi apalah? Sebab mandi, megang bini, berhubungan badan, paham ya? Berarti supaya kedua sebab tayamum
tersebut dalam sebab tadi, maka tafsir aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa ditafsirkan dengan berhubungan. Kalau lamun tak coba berhubungan pada lebih tepat daripada ditafsirkan dengan hanya sekedar menyentuh. Karena kita bicara tentang tayamum. Pahamnya? Sebab kalau sabit sekedar menyentuh mereka, berarti apa namanya, mandi tidak bisa diganti dengan tayamum. Pahamnya? Jadi Allah nak jelaskan kayak kata bahawa sebab tayamum tu ada dua. Satu pengganti wuduk, dua pengganti mandi. Nah, ja'akum minal ghaid, seseorang datang dari lepas buang hajat besar. Ini penyebab wuduk. Berarti yang tinggal lagi adalah penyebab mandi. Apa penyebab mandi? Pogang mantino lah wajib mandi. Enggak, kalau lah pogang lawak deh. Itu kan mandi. Sah? Makanya secara ilmu balaghah menyebutkan kedua sebab itu, sebab mandi dan sebab wudu, lebih tepat daripada ditafsirkan dua-duanya untuk sebab wudu. Oleh sebab itu di situ diketahui bahawa pendapat jumhur dalam menafsirkan aula mastumun nisa dengan jima lebih kuat daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menafsirkannya dengan dengan sekadar menyentuh yang mewajibkan mewajibkan wudu. Ulang lihat sekali lagi. Ayat ini Allah menyebutkan di dalamnya tentang hukum tayamum. Maka dimulai dengan menyebut sebab hadas kecil, yaitu buang hajat besar. Sah? Nah, oleh sebab itu secara balaghah akan lebih tepat yang dimaksud oleh Allah di situ adalah hadas besar. Karena hadas besar juga sebab boleh bertayamum. Sebab kalau tidak itu disebutkan, nanti bisa dipahami orang bahwa tayamum itu hanya hadas kecil. Ternyata tidak. Hadas besar juga bisa diganti dengan tayamum. Maka oleh sebab itu penafsiran aula mastumun nisa dengan jima seperti yang ditafsirkan oleh jumhurul ulama itu lebih kuat daripada menafsirkannya dengan sekedar menyentuh atau memegang. Allah bang podek ke dia ya. Tapi tak apa Imam Syafi'i sampai 10 kali diulang dia bah. Awak tak sampai dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ditambah lagi dengan hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mencium istrinya setelah berwudu, lalu pergi salat tanpa mengulang wudu. Jadi imam lah. Jadi kalau jemaah tadilah sampai hadis tadi kayaknya tak buang ke ustaz tadilah. Tapi barangkali wallahu alam hadis tadi belum sampai ke para jemaah sehingga babi baca itu cinta ustaz orang sudah itu. Dulunya tadi pagi dia bininya. Tadi pagi dia bini di dalam tenda kan. Nanti ibu langsung jadi imamnya. Awak nak tahu gang sogal lah kan. Dia tentunya sampai lagi ustaz lain pertanyaan. Dia tentu sampai lo pertanyaan ke ustaz lain. Bapa cara ustaz kajian bulan 8 lalu ada uang ustaz dia. Lepas aku dia bini ti Honda itu jadi imamnya hasa salat dunia kan ya. Iya ya. Akhirnya mana ndak joleh dalil itu dia. Itu tu kaji bau runya. Kaji bau. Ini ada jadi itu asal ndak sesuainya kaji bau. Non jadi korban tahu Wahabi. Saja Wahabi ngaji itu banyak kacau di dunia aja kan. Jadi kadang-kadang tak sampai. Jadi wallahu alam di kalimat aula mastumun nisa
walaupun ditafsirkan secara bahasa oleh Imam Syafi'i dengan lamastum, al-lams bil yad, dan ditafsirkan oleh jumhur dengan al-mulamasah, yakni al-jima' al-mubasyarah. Maka wallahu a'lam berdasarkan secara siyak dan sibak secara ilmu balaghah, maka menafsirkannya dengan jima' lebih kuat daripada menafsirkannya dengan sekedar al-lams. Baik, kita cukup oleh besok kita ulang lagi lah ya, biar agak seru sedikit besok. Nah, dan sekiranya ada nampak, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.